Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, Indonesia merupakan negeri yang sangat indah, tapi juga rawan terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, hingga banjir bisa terjadi kapan saja. Di sini, di channel Indra Edu, kita akan membahas potensi bencana alam di Indonesia dengan cara yang mudah dipahami, khususnya untuk kelas 7 pelajaran IPS. Yuk belajar bareng dan siapkan diri menghadapi alam kita. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik atau murid diharapkan mampu memahami kondisi geologis Indonesia. Yang kedua, potensi bencana alam di Indonesia akibat kondisi geologis di Indonesia. Mari kita simak pembahasannya. Bayangkan dalam sekejap bumi berguncang, laut mengamuk, gunung meletus, atau tanah runtuh menelan negara kita atau menelan suatu daerah. Itulah kenyataannya di negeri kita Indonesia, negeri yang indah tapi berdiri di atas tanah rawan bencana. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar di dunia. Inilah yang menjadikan negeri kita bagian dari cincin api Pasifik. Akibatnya, kita memiliki ratusan gunung api aktif, sering merasakan gempa, dan berisiko terjadinya tsunami. Yang berikutnya adalah jenis-jenis bencana alam. Pertama, ada gempa bumi. Hampir setiap hari Indonesia mengalami gempa, meskipun sebagian kecil terasa. Tapi ada juga gempa yang besar seperti di Yogyakarta, yaitu pada tahun 2006, atau Palu pada tahun 2018, yang meruntuhkan bangunan dan menelan korban. Yang berikutnya adalah tsunami. Bencana ini datang setelah gempa bawah laut paling besar ada di Aceh pada tahun 2004 dengan ratusan ribu korban jiwa. Tsunami adalah pengingat betapa kuatnya alam. Yang berikutnya adalah Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung api aktif. Gunung Merapi di Jawa, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Semeru. Erupsi membawa awan panas, lava, dan abu vulkanik. Meski berbahaya, abu vulkanik juga menyuburkan tanah. Inilah paradok bencana sekaligus berkah. Bencana berikutnya adalah banjir. Setiap musim hujan, banyak daerah di Indonesia terendam. Penyebabnya bukan hanya curah hujan yang tinggi, tapi juga ulah manusia, seperti buang sampah sembarangan, alih fungsi lahan, hutan gundul. Selain itu pula ada tanah longsor, sering terjadi di daerah perbukitan yang gundul, tanah menjadi labil, lalu runtuh menimpa desa. Yang berikutnya adalah kita juga sering menghadapi angin puting beliung. Meskipun skalanya lokal, dampaknya bisa menghancurkan puluhan rumah dalam hitungan menit. Ada juga kekeringan, terutama di Nusa Tenggara. Sawah kering, warga kekurangan air bersih, dan kebakaran hutan setiap musim kemarau. Asap pekat dari hutan yang terbakar menyelimuti kota, mengganggu kesehatan jutaan orang. Berikutnya, bagaimana sih dampak dari bencana alam ini? Tentunya bencana alam membawa dampak yang sangat besar. Ribuan nyawa hilang, rumah hancur, infrastruktur lumpuh, kerugian ekonomi mencapai triliun rupiah. Tapi yang paling menyakitkan adalah trauma yang tersisa, seperti anak-anak kehilangan sekolahnya, keluarga kehilangan rumah dan orang tercinta. Namun, di balik itu selalu ada harapan, di antaranya nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan bantuan dari sesama membuat kita bangkit kembali. Lalu bagaimana sih solusi dan mitigasi bencana?
Nah, bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa dikurangi dengan cara membangun rumah tahan gempa, tidak membuang sampah ke sungai atau tidak membuang sampah sembarangan, menjaga hutan agar tidak gundul, memahami jalur evakuasi dan prosedur tanggap darurat. Indonesia adalah tanah yang sangat indah, sekalipun rapuh. Alam memberi kita kehidupan, tapi juga menguji kita. Dengan kesiapan dan kepedulian kita, bisa menjaga diri, bisa menjaga keluarga, dan negeri kita ini. Menurut kalian, kira-kira bencana apa sih yang paling sering terjadi di daerah kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Sehingga nanti kita bisa belajar bersama lagi di channel ini. Sekian, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.